Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus tersebut terjadi kepada seorang gadis yang berparas cantik yang masih berseragam sekolah menengah kejuruan. Si gadis tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah mengenaskan. Saat itu dirinya berada di dalam sebuah sumur tua dengan posisi yang menggantung dan kepalanya berada di posisi bawah. Leher dari si gadis itu juga terikat dengan sebuah dasi dan beberapa luka lebam terdapat di wajah dan tubuh dari gadis muda tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui gadis yang menjadi korban kekejaman itu bernama Lydia Patmos Sitinjak yang berusia sekitar 16 tahun dan berasal dari salah satu kota terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang warga desa yang hendak pulang dari ladang kepemilikannya. Saat itu warga desa yang bernama Mariati tersebut pergi terlebih dahulu ke sebuah sumur tua untuk mencuci kaki dan tangannya. Saat dirinya mencoba untuk mengambil air di dalam sumur tersebut, secara tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan sebuah penampakan yang luar biasa sangat menyeramkan. Seketika tubuhnya bergetar hebat dan matanya seperti menyala, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihat olehnya. Mariati melihat sebuah kaki yang masih lengkap dengan sepatu dengan posisi yang menggantung di sumur tua tersebut. Saat itu juga Mariati kemudian cepat-cepat memberitahukan hal tersebut kepada kerabat dekatnya yang masih berada di ladang. Dengan napas yang tersengal-sengal, dirinya menjelaskan bahwa telah menemukan sebuah tubuh yang berada di dalam sumur tua itu. Kerabat Mariati yang mendengar hal tersebut kemudian memberanikan diri untuk memastikan atas penemuan tubuh yang disaksikan oleh Mariati. Dan terlihat dengan sangat jelas sosok tubuh seorang gadis yang sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Dan tubuh dari gadis tersebut masih lengkap memakai seragam sekolah. Mariati dan satu kerabat dekatnya selanjutnya melaporkan atas kejadian tersebut ke pihak instansi terkait. Dan sekitar beberapa jam kemudian, pihak instansi terkait akhirnya datang ke tempat lokasi kejadian. Mereka selanjutnya mengamankan sumur tua itu dan mengangkat tubuh si gadis yang berada di dalamnya. Aroma yang tidak sedap seketika tercium saat gadis tersebut berhasil diangkat dari sumur tua itu. Kondisi dari tubuh gadis itu sudah membiru serta membengkak dan terlihat juga sirup merah yang mengalir dari celana dalam gadis tersebut. Pihak terkait selanjutnya membawa tubuh gadis itu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Beberapa luka yang terdapat di tubuh dari gadis muda itu membuat pihak terkait kemudian memastikan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan. Mereka juga mengungkapkan bahwa korban adalah salah satu siswi berprestasi yang bersekolah di SMA negeri di salah satu kota di Sumatera Utara. Pihak keluarga dari korban yang bernama Lydia Patmos Sitinjak itu terkejut saat menerima kabar bahwa anaknya sudah dalam kondisi yang tidak bernapas. Mereka menangis jadi-jadinya tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada Lydia tersebut. Menurut keterangan dari pihak keluarga, saat itu dirinya berpamitan untuk bersekolah, namun hingga malam hari, Lydia tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarga dari Lydia kemudian mencoba mencari keberadaan dari anaknya tersebut. Namun dari beberapa keterangan teman korban, mereka tidak mengetahui keberadaan dari Lydia itu sendiri. Beberapa teman dari korban itu hanya mengungkapkan bahwa selepas Lydia pulang sekolah, dirinya terlihat bersama seorang pria yang tidak dikenal oleh mereka. Karena Lydia adalah seorang yang sangat menutup diri, Lydia tidak menjawab saat ditanyai siapa pria yang bersamanya itu. Dari sana pihak kepolisian menemukan sisi terang atas kasus yang terjadi kepada Lydia. Mereka selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap seorang pria yang terakhir kali bersama dengan korban sepulang sekolah. Dan sebuah sosial media dari Lydia itu sendiri menjadi jawaban atas pengungkapan kasus yang mengerikan ini. Seorang pria yang berusia sekitar 25 tahun yang bernama Rizky Reja diketahui mengajak korban untuk bertemu setelah pulang sekolah. Dan pada saat itu Lydia juga menyetujui atas bujuk rayu untuk bertemu dari pria yang sebenarnya tidak dikenal olehnya. Setelah mendapat beberapa keterangan saksi dan juga beberapa informasi dari sosial media milik korban itu sendiri, pihak kepolisian kemudian melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Rizky Reja. Tidak butuh waktu yang cukup lama, pihak kepolisian kemudian akhirnya berhasil menangkap Rizky Reja tanpa perlawanan. Pihak instansi terkait kemudian membawa pria itu ke kantor kepolisian yang berada di Sumatera Utara. Saat itu pelaku langsung mengakui atas perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.
Pelaku yang memiliki kondisi tubuh tidak sempurna atau memiliki bibir yang sumbing kemudian berbicara dengan sangat keterbatasan. Pelaku dengan nada yang emosi mengungkapkan bahwa korban layak untuk menerima sebuah hukuman dari dirinya. Pelaku menjelaskan bahwa korban sudah menghinanya ke titik paling terendah di dalam hidupnya itu sendiri. Pelaku yang bernama Rizky itu kemudian melanjutkan keterangannya terhadap pihak kepolisian. Dirinya mengaku bahwa sudah berkenalan dengan Lydia sudah beberapa bulan yang lalu. Perkenalan di antara mereka terjadi di sebuah sosial media dan mereka sering menghabiskan waktu bersama dalam percakapan di media sosial itu. Menurut Rizky, sikap dari korban ketika mereka bercakap-cakap di media sosial itu sangat membuatnya merasa nyaman. Lydia juga sering memberi sentuhan perhatian dan kasih sayang kepada dirinya sewaktu itu. Hal itu yang membuat Rizky menaruh perasaan yang cukup mendalam terhadap korban. Beberapa kali Rizky juga mengungkapkan perasaannya kepada Lydia di media sosial tersebut. Namun karena mereka belum pernah bertemu, Lydia menolak dengan tegas ungkapan perasaan dari Rizky. Dari sana Rizky kemudian mengajak Lydia untuk bertemu dengan dirinya. Rizky Reja mengatakan bahwa dirinya sangat serius atas perasaannya kepada Lydia. Jadi pertemuan itu dianggap sebagai permulaan atas hubungan di antara mereka. Walaupun Lydia sempat menolak untuk bertemu, namun karena bujuk rayu dari Rizky, akhirnya berhasil membuat Lydia berpikir untuk menyetujui pertemuan itu. Saat itu Rizky menjemput Lydia setelah pulang sekolah di depan masjid salah satu rumah teman dari Lydia itu sendiri. Rizky mengendarai sepeda motor dan ketika bertemu dengan Lydia, dirinya langsung memboncengnya untuk pergi ke sebuah tempat. Rizky mengajak Lydia ke sebuah perkebunan jagung yang cukup jauh dari rumah penduduk desa. Dirinya kemudian duduk di atas motor dan memulai perbincangan yang sedikit canggung dengan Lydia. Saat itu terlihat raut wajah dari Lydia yang merasa tidak nyaman. Beberapa kali Lydia sempat meminta untuk diantarkan pulang oleh Rizky. Namun karena mereka baru saja sampai, Rizky menolak untuk mengantarnya pulang. Beberapa kalimat yang diucapkan oleh Rizky terdengar tidak biasa. Keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Rizky membuat perbincangan di antara mereka terasa dingin dan tidak panjang. Rizky terus mencoba untuk mengajak Lydia mengobrol, namun balasan dari Lydia hanya 1 dan 2 kalimat. Walaupun demikian, Rizky tidak pantang untuk menyerah, dirinya terus merayu Lydia. Dirinya juga berbicara kata demi kata pujangga yang memiliki makna cinta yang tulus. Namun Lydia memilih untuk bungkam. Dari raut wajahnya, dia benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Rizky yang memang berniat akan mengungkapkan perasaan cinta kepada Lydia, saat itu dirinya mencoba menggenggam tangan darinya. Rizky mengelus perlahan demi perlahan tangan mulus kepemilikan dari Lydia. Namun seketika itu Lydia langsung menangkis tangan dari Rizky dan mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan terhadap Rizky. Kata-kata dari Lydia membuat Rizky seketika marah dan emosinya memuncak sangat tinggi. Kata-kata yang terdengar mungkin bukan yang pertama kali untuk Rizky. Namun sayangnya kata-kata itu keluar dari mulut seorang wanita yang saat ini sangat dicintainya. Rizky menatap tajam ke arah Lydia. Lydia menoleh memalingkan wajahnya dari Rizky. Rizky yang sudah terpengaruhi segala emosi dari dalam dirinya, kemudian memukul wajah dari Lydia sebanyak 2 kali. Pukulan dari Rizky berhasil membuat Lydia tersadar akan ucapannya yang membangunkan macan yang tertidur pulas. Saat itu Lydia mencoba untuk meminta maaf, dirinya mengaku salah atas segala ucapan darinya. Namun macan yang berada di dalam diri Rizky sudah terbangun, penghinaan fisik yang diucapkan oleh Lydia benar-benar tidak bisa dimaafkan olehnya. Saat itu Rizky kembali memukul Lydia hingga secara membabi buta. Dirinya juga mengambil sebuah dasi dan mengikat dengan kuat ke leher dari Lydia. Saat itu sudah tidak ada lagi kata maaf, ucapan dari Lydia sudah sangat keterlaluan terhadapnya. Lydia semakin kekurangan oksigen di dalam tubuhnya, napasnya tersengal, air matanya seketika jatuh di kedua pipi miliknya. Saat itu binatang buas telah mempengaruhi tubuh dari Rizky, kemarahan yang begitu besar membuatnya berpikir untuk memberi hukuman mati kepada Lydia. Dan akhirnya Lydia berhasil dikalahkan oleh Rizky. Lydia sudah tidak berdaya dan tewas oleh kesombongan dan perkataan kotor dari mulutnya itu sendiri. Setelah berhasil membuat Lydia sudah tidak bernapas, Rizky kemudian mencari cara untuk menghilangkan jejak atas kesadisannya itu. Dirinya kemudian menemukan sebuah sumur tua yang tidak jauh dari tempatnya berdiri.
Saat itu tanpa berpikir panjang dirinya kemudian membuang tubuh dari Lydia ke sumur tersebut. Dan selanjutnya Rizky melarikan diri mengendarai sepeda motor kepemilikannya. Dia juga menyadari cepat atau lambat kesadisannya itu akan juga diketahui. Dan di tempat persembunyiannya, Rizky pasrah sampai polisi datang untuk menangkapnya. Kasus yang terjadi ini memberi pelajaran penting dalam kehidupan yang kita jalani. Sebuah perkenalan di media sosial berakhir dengan sangat tragis. Perkataan atau ucapan yang kotor dari Lydia membangunkan kemarahan dari seorang pria hingga akhirnya membuat dirinya sendiri menjadi cilaka. Atas kasus yang mengerikan itu, Rizky akan menjalani serangkaian persidangan dan peradilan. Dirinya divonis 15 tahun atau 20 tahun kurungan penjara atas kekejaman yang telah menghilangkan nyawa seorang manusia.